Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberi kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di lingkungan sekolah kita ini seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, baiklah. Ibu tanya sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tanya siapa yang temannya tidak hadir? Niko dan Dewangga. Oke, Niko dengan Dewangga. Keterangannya apa? Sakit. Sakit? Iya. Oke, jadi kita doakan temannya Niko dengan Dewangga supaya cepat sehat. Kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Tebombalas untuk memimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Jadi terima kasih kepada kakak kelas sudah memimpin doa kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, baiklah. Ingat pembelajaran yang lalu. Saya, Bu. Materinya tentang apa kira-kira? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Di sini Ibu mau tanya, pencemaran lingkungan. Siapa yang bisa menjelaskan pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Silakan Puput, berdiri ya. Pencemaran lingkungan adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, tepuk tangan kepada Puput. Sudah mengingatkan kita tentang pencemaran lingkungan. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Oke, silakan Pincer, berdiri. Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara atau kebisingan, pencemaran air, pencemaran. Tepuk tangan kepada Pincer. Oke, selanjutnya silakan lihat gambar apa? Pembakaran rak. Nah, di samping ada pertanyaan, apakah asap pembakaran baik untuk kesehatan kita? Tidak, Bu. Ya, kenapa? Karena dapat menyebabkan sesak napas, batuk, dan mata perih. Oke, karena dapat menyebabkan sesak napas, batuk dan mata perih. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini adalah manfaat pembelajaran kita. Jadi manfaat pembelajaran hari ini adalah mengetahui dampak dari asap, hasil pembakaran obat nyamuk dan rak telur. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 7 pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi berbagai sumber polusi udara yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah melalui wawancara, kalian harus mencari dampak polusi asap yang disebabkan oleh pembakaran untuk mengusir nyamuk dan agar. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan dan literasi, kalian harus menentukan bahan alami. Bahan alami ini yang kita gunakan. Yang terakhir adalah setelah produknya sudah selesai, silakan mempresentasikan masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai. Ada beberapa hal yang Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya, di sini ada orientasi masalah. Ini adalah masalah kita yang ada di RKI atau di Wimro. Kira-kira gambar apa di atas? Pembakaran, Bu. Pembakaran ini kira-kira menghasilkan apa? Asap. Oke, tujuan dari pembakaran ini apa sih? Untuk mengusir nyamuk dan agar. Untuk mengusir nyamuk dan agar. Oke, nah coba lihat pertanyaan yang ada di sebelah. Bagaimana menurut kalian keadaan lingkungan sekitar kita jika pembasmi nyamuk dan agar hanya menggunakan asap pembakaran? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Gita silakan. Dapat menyebabkan pencemaran udara. Oke, dapat menyebabkan pencemaran udara. Oke, Gita. Selanjutnya yang kedua, adakah dampak asap bagi kesehatan kita? Kira-kira apa? Siapa yang bisa menjawab? Dampaknya yaitu memicu serangan asma, 2 memicu kanker paru-paru, Ya. 3 meningkatkan risiko infeksi peradangan di jaringan paru-paru,
4. Meningkatkan resiko keguguran. 5. Menghambat perkembangan anak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk jawaban kita dan menilai. Oke, silakan duduk. Ibu. Bisa apakah hanya dengan menggunakan pembakaran? Tidak. Oke. Nah, di sini setelah melihat dan memahami gambar di atas, tuliskan rumusan masalah yang sesuai. Jadi kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kita ambil dari permasalahan dan gambar di atas? Oke, siapa yang bisa? Saya. Oke, coba siapa Rijal? Oke, silakan. Bagaimana solusi untuk mencegah polusi udara yang berasal dari pembakaran Kira ada pernyataan yang lain? Ada rumusan masalah yang lain? Tidak ya, sama ya? Oke. Jadi di sini rumusan masalah kita adalah bagaimana solusi untuk mencegah polusi udara yang berasal dari pembakaran baikol, rak telur, serta penggunaan zat kimia yang digunakan masyarakat sekitar sebagai pembasmi nyamuk dan agas. Nah, kita disuruh mencari solusinya. Solusinya Ibu sudah bagi kelompok. Ini adalah kelompoknya di atas. Jadi sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya untuk dipelajari. Oke, LKPD-nya di sini, ini LKPD jangan lupa ditulis kelompok, kelas, dan nama anggota. Kemudian dari hasil wawancara dan penyelidikan serta melalui literasi, kalian bisa mengisi lembar LKPD-nya di sini. Silakan tulis permasalahan yang ditemukan, kemudian hipotesis, kemudian jangan lupa tulis alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya. Setelah itu ada pertanyaan dari produk yang kalian buat. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita akan mempresentasikan dari hasil LKPD yang kalian sudah buat. Nah, sebelum itu coba kita lihat video dari kegiatan yang kalian sudah buat. Ini kelompok 1 ya. Bapak memakai asap untuk membasmi nyamuk. Sebenarnya Bapak tidak mau memakai asap ini karena tidak ada cara lain lagi untuk membasmi agas dan nyamuk selain asap. Hanya satu cara ini yang bisa Bapak pakai, kemudian bisa digunakan di mana saja. Bisa menggunakan buah nyamuk, rak telur, seperti itu. Apakah asap ini memiliki dampak buruk bagi Bapak? Sangat memiliki dampak buruk bagi kesehatan Bapak sebenarnya. Karena dengan asap ini biasa Pak, Bapak batu-batu, kemudian sesak. Kalau misalkan Pak Guru membakar rak telur seperti ini, dan biasanya mata Bapak merah seperti itu. Apakah tidak ada cara lain untuk membasmi nyamuk dan agas? Cara lain, ya cuma cara ini saja yang Bapak gunakan. Asap telur ini, asap rak telur ini biasanya banyak. Punya solusi untuk Bapak untuk mengganti asap ini untuk membasmi nyamuk. Iya. Rasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah ini, kemudian aromanya juga bagus. Mudah-mudahan solusi ini bisa. Dari permasalahan dan solusi yang ditemukan, tulislah rancangan produk yang telah kalian buat. Alat dan bahan dalam membuat spray anti nyamuk yaitu
1. Serai secukupnya. 2. Alkohol 96% 25 ml. Air 100 ml. Keempat yaitu mangkok. Yang kelima yaitu panci. Yang keenam sendok ngaduk. Yang ketujuh yaitu pisau. Yang kedelapan yaitu talenan. Yang kesembilan saringan. Yang ke-10 botol parfum bekas. Yang ke-11 yaitu corong dan tambahkan air 75 ml. Naikkan ke kompor dan rebus selama 30 menit. Matikan kompor dan saring air serainya, tunggu hingga dingin. Dan masukkan alkohol ke air serai tersebut sekitar 75 ml air serai, 25 ml alkohol dengan perbandingan 3:1. Yang terakhir, masukkan campuran yang tadi ke dalam botol parfum bekas. Diskusikanlah dengan kelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah bahan dasar dalam pembuatan produk kalian? Jelaskan mengapa kalian memilih bahan dasar tersebut. Serai memiliki aroma khas yang terbentuk oleh senyawa yaitu citronellal dan citronellol, geraniol, dan lain-lain. Aroma tersebut dapat mengganggu sistem sensoris penciuman serangga. 2. Tuliskan fungsi dari setiap bahan yang kalian gunakan dalam produk tersebut. Serai. Tanaman serai juga mempunyai Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa dampak buruk bagi kesehatan dari penggunaan asap sebagai pembasmi nyamuk dan nagas? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya harap semoga dijawab oleh kelompok 1. Sekian dari saya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Terima kasih kelompok 2 sudah bertanya kepada kami. Teman saya Jian akan menjawab. Dampak buruk bagi kesehatan adalah membuat sesak dalam pernapasan, membuat batuk-batuk dan mata menjadi perih. Mungkin itu saja sesi tanya jawab yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tepuk tangan untuk presentasi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Itulah tadi presentasi oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Masih ada pertanyaan terkait materi ini? Tidak. Oke. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya. Oke, kelompok 1 silakan Hilda berdiri. Kesimpulannya adalah 1. Serai mudah didapat dan juga ramah lingkungan. 2. Menyemprotkan cairan seperti ini dikhawatirkan dapat menyebabkan iritasi atau alergi pada beberapa orang dengan kulit sensitif. 3. Semprotan anti nyamuk dari serai ini berbahan alami dan sangat efektif. Oke, itu adalah kesimpulan dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan polusi udara, di mana kita menciptakan sebuah produk adalah ketika munculnya bahan-bahan asing yang masuk melalui udara dan kemudian mempengaruhi kualitasnya di suatu wilayah tertentu. Paham ya? Paham, Ibu. Masih ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, jadi ini sudah paham ya pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, di sini ada evaluasi. Ibu mau memberikan evaluasi buat kalian apakah sudah paham pembelajaran kita hari ini. Akan diambil kertasnya dan ada soal di atas ya, silahkan dijawab. Soalnya ada 2 soal yang di atas. Ibu kasih waktu. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Aulia. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Aulia setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sangat senang, Ibu. Oh, sangat senang. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian kesulitan apa yang kalian temui dalam pembelajaran ini? Susah mendapatkan alkohol karena tidak semua kios menjual alkohol. Oke, silahkan dipelajari pada waktu selanjutnya. Itu tentang tata surya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata surya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tunjuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa
mulai. Oke, terima kasih kepada